Memasuki gedung di ruangan pertama saat masuk, kita disuguhi oleh patung-patung dari beberapa tokoh dari beberapa negara yang menjadi pelopor atau penggagas Asia Afrika, yaitu diantaranya Ali Sastro Amijoyo dari Indonesia, Surjon Katelawala dari Sri Lanka, Muhammad Ali dari Pakistan, Jawaharlal Nehru dari India, dan UNU dari Burma. Ya, jadi kita udah di dalam Museum Asia Afrikanya. Tapi kita harus memakai masker karena aturan di dalam museum ini harus memakai masker. Jadi kita akan terus memakai masker selama berada di museum. Kita bisa lihat dan jalan-jalan, dan kita akan saksikan beberapa cuplikan-cuplikan dari penjelasan dari tour guide yang ada di dalam museum. Kita saksikan setelah ini. Allah Maha Kini telah tiba, bersatu berjuang Afro-Asia, hantu perang lewat kini sudah, matahari bercahaya gemilang, bawa cita damai merdeka. Ya, sekarang saya sudah berada di Museum Asia Afrikanya, dan bersama kakak dan teteh-tetehnya saya akan bertanya apa aja sih yang ada di Museum Asia Afrika ini. Jadi setelah kita masuk Museum Konferensi Asia Afrika ini, kita bisa lihat gambar-gambar tokoh pahlawan Indonesia sama penjelasan apa sih yang terjadi sama Konferensi Asia Afrika ini. Terus di sini juga ada banyak sejarah, terus ada benda-bendanya peninggalannya yang kayak kamera, terus mesin ketik kayak gitu dan lain-lainnya. Untuk bahannya mungkin melakukan Banyak juga kayak di sini tuh tokoh-tokoh dari hampir seluruh negara, juga banyak fotonya gitu, banyak foto-foto bersejarah di sini. mungkin cukup membantu jawaban dari mereka, membantu kalian yang mau mengunjungi Museum Konferensi Asia Afrika ini. Di sini juga banyak tokoh-tokoh pahlawan buat yang belum diketahui di sekolah dan dipelajari di museum ini. Oke, segitu saja. Sekian. Nanti akan kami kasih kesempatan untuk foto ya. Silakan masuk dulu di kursi yang sudah kami sediakan. Nanti terakhir kita bisa foto-foto ya. Sekarang mohon tertib, duduk dulu untuk lihat seperti kita. Ya, sekarang kita sama teman-teman dari kelompok dan juga teman-teman kelas, mulai dari kelas 11 dan kelas 12 sedang menyaksikan film Konferensi Asia Afrika yang ditayangkan di layar tancap oleh para tour guide. Dan di sini kita diharap tertib, jadi kita nggak akan merekam banyak di sini. Kita akan saksikan filmnya terlebih dahulu. Berhasil mendapatkan kemerdekaan, terutama di Afrika. Semangat telah mengubah struktur negeri dan banyak. Seru banget gak sih Drill di Museum Asia Afrika ini? Kayaknya banyak banget sih pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat di museum ini. Gimana? Kalau menurut Anda sih gimana? Kalau menurut saya juga ya, tadi mulai dari awal pintu masuk sudah disuguhi dengan patung-patung para pahlawan ya Dem ya. Yap. Patung ada Soekarno dan pahlawan-pahlawan lainnya, ada Perdana Menteri ya dan semacamnya lah. Dan di sana juga banyak koleksinya yang jadul-jadul ya, yang tempo dulu, yang kayak mesin tik, yang sebelum ada komputer kan pakai mesin tik. Ada juga kamera, tapi katanya waktu zaman dulu kamera itu tuh dipakai untuk film tapi tidak dipegang itu karena beratnya tuh sampai beberapa kilo ya Dem ya. Betul. Berat pokoknya, nggak bisa lama-lama dipegang sama manusia.
Nah, sekarang kan perubahannya kamera itu banyak yang kecil-kecil kayak GoPro, HP juga sekarang sudah dilengkapi oleh fitur kamera ya. Jadi nggak perlu repot-repot bawa yang gede-gede gitu. Sekarang saya mau nanya nih, kesan-kesan Putra Dema Malik Ibrahim gimana nih setelah mengelilingi Museum Asia Afrika ini? Kalau menurut aku sendiri sih kesan setelah mengunjungi Museum Asia Afrika ini, kayaknya karena setelah aku udah pernah mengunjungi museum ini juga, jadi mungkin terasanya nostalgia lagi. Tapi karena waktu itu saat aku berkunjung gak ada pemandu di saat aku masuk ke museum, dan sekarang ada pemandunya, aku jadi lebih gimana ya, bahasanya lebih terarah dan juga lebih mengetahui ilmu-ilmu yang didapat di museum-museum ini. Gak cuman seperti kayak waktu itu. Kalau waktu itu sih aku cuman keliling-keliling aja, biasa ngerekam tanpa ngelihat atau ngebaca dan dikasih tahu oleh para pemandu. Kalau sekarang karena sudah ada pemandu, jadinya lebih asik dan juga nggak ngebosenin. Kalau buat Nazril sendiri gimana nih? Ya, saya juga kemarin sempat kesini juga ya, bareng Dema, bareng Fawaz, ya gitu tanpa pemandu. Jadi lebih bingung aja sih kalau tanpa pemandu. Kalau sekarang kan lebih terarah, lebih tahu lah siapa saja sponsor yang ada 5 negara ya, Dem. Sponsor konferensi Asia Afrika itu ada apa aja, Dem? Burma, Indonesia, terus Pakistan, India, dan Myanmar. Ya, Bukan, Vietnam. Ya itu para sponsor konferensi Asia Afrika ya guys ya. Oke, mungkin Cukup segitu aja ya. Dan kalian bisa lihat cuplikan-cuplikan dari rekaman-rekaman yang udah kita ambil di dalam museum tadi. Jadi segitu aja wawancara dan pesan-pesan dari kita. Terima kasih sudah menyaksikan. dan jangan lupa jas merah. Jangan pernah melupakan sejarah. Oke, jangan lupa bahagia. See you next time. Bye-bye. Nanya, kenapa konferensi Asia Afrika tuh diadainnya di Bandung? Kenapa gak di kota lain gitu? Oke, karena yang pertama pemilihan Kota Bandung dipilih sendiri oleh Bapak Ali Sastroamidjojo yang merupakan Perdana Menteri Indonesia pada waktu itu, dan Bandung secara iklim itu nyaman, jadi sejuk, tempatnya bagus, lingkungannya bagus, dan memiliki bangunan-bangunan yang representatif. Salah satunya adalah gedung ini, kemudian nanti ada gedung Diwarna, punya hotel-hotel yang representatif juga, dan tempat-tempat yang lebih representatif lah seperti itu. Yang kedua, dari segi pengamanan, Bandung relatif aman pada waktu itu karena di Bandung ada yang namanya Divisi 3 Siliwangi yang saatnya menjadi Kodam 3 Siliwangi, yang merupakan salah satu divisi paling kuat, paling keren lah pada masanya. Jadi itulah kenapa Ali Sastroamidjojo memilih Bandung sebagai tempat konferensi. Ada lagi alasan lain nggak, Kak? Saya rasa itu udah banyak ya. Udah aja gitu. Iya, itu aja. Makasih Kak untuk udah menjawab pertanyaannya. Nah, kalian sudah nih menyaksikan perjalanan kita setelah tadi kita melakukan touring di Museum Konferensi Asia Afrika. Gimana? Menurut kalian seru kan? Nah, semoga kalian mendapatkan pelajaran dari yang kita sampaikan ya. Segitu aja perjalanan kita. Sampai jumpa nanti.